Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini kita akan kembali ngebahas salah satu novel mega bestseller yang ada di Indonesia. Setelah kemarin aku buat video mereview 2 buku populer yang ada di Indonesia. Yang ini videonya. Kali ini kita bakal review satu novel aja, tapi yang isinya tuh sangat penuh dengan nilai moral, teman-teman. Oke, harus nonton sampai habis. Story time, but make it lit. Today teman-teman, kita bakal review novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Nah teman-teman, novel ini tuh merupakan salah satu novel yang baru terbit di awal tahun 2025 dan sudah menjadi novel yang termasuk dalam mega bestseller karena si penulis Brian Krishna itu menulis novel ini dan sebelumnya itu sudah melakukan riset terhadap orang-orang yang depresi gitu nih, sehingga teman-teman yang mungkin membaca buku ini tuh ada juga yang merasa sangat relate dengan isi dari novel ini. Jadi novel ini menceritakan tentang seorang pria berusia 37 tahun bernama Ale. Beliau ini memiliki postur tubuh yang sangat besar, tinggi, dan juga kulitnya gelap. Sehingga beliau ini semenjak kecil sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari lingkungan sekitar. Jadi beliau sering dibully, sering dirundung, dan sebagainya. Dengan kejadian tersebut dan pengalaman yang seperti itu, sampai Ale dewasa masih mendapatkan perlakuan seperti itu. Dan pada akhirnya dia pun didiagnosa mengalami depresi akut oleh psikiater. Dengan Ale didiagnosa mengalami depresi akut, dia pun berencana mengakhiri hidupnya, yaitu tepat pada ulang tahunnya yang ke-37 tahun. Namun sebelum dia mengakhiri hidupnya, dia ingin sekali memakan mie ayam yang dimakannya setiap pagi sebelum berangkat ke kantor. Nah, dari keinginan terakhir Ale untuk memakan mie ayam favoritnya, dari sanalah banyak kejadian-kejadian plot twist yang membuat keinginannya untuk mengakhiri hidup tertunda. Dari kejadian tersebut, Ale pun dipertemukan dengan orang-orang yang tidak pernah ia temui, yaitu orang-orang dari berbagai macam latar belakang, seperti ada yang preman kelas kakak, PSK, pedagang layangan, dan bahkan ada pedagang kerupuk yang buta. Namun, dengan dipertemukan dengan orang-orang tersebut, dia merasa dirinya itu lebih dihargai di lingkungan tersebut. Bahkan, orang-orang tersebut mampu mengubah perspektif Ale dalam memandang kehidupan. Jadi pelajaran yang bisa aku ambil dari novel ini secara pribadi yaitu banyak orang yang bertahan bukan karena harapan, tetapi banyak orang yang bertahan hanya untuk mendapatkan penerimaan. Jadi kita itu tidak boleh mendiskriminasi ataupun hina mengejek orang-orang di sekitar kita. Mana tahu teman-teman yang ada di sekitar kita hanya ingin dapat berteman ataupun bisa diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Dan teman-teman, kalian juga jangan sesekali menjudge orang karena kita tidak tahu bagaimana mental seseorang. Nah, di dalam buku ini ada sebuah quotes yang sangat aku sukai. Sekali-sekali pergilah keluar, lihatlah langit yang gak pernah bisa kalian lihat, nikmati warnanya, hargai pencapaian di hidup meski itu hanya pencapaian kecil, sebab kamu memang pantas untuk itu. Jika sedang lelah, kamu boleh marah dan melupakannya, jangan ditahan terus. Jadi kita tuh sekali harus melihat keluar, melihat keadaan orang-orang yang mereka itu sama loh seperti kita, bahkan ada yang jauh lebih menderita daripada kita. Maka dari itu, ketika hidupmu sedang tidak baik-baik saja, cobalah untuk sesekali menikmati makanan favorit kalian seperti seporsi mie ayam ataupun menghubungi orang-orang yang kalian sayangi, dan nikmatilah hidup ini selayaknya kalian tidak akan pernah mati. Sekian dan terima kasih review novel Seporsi Mie Ayam dari kita. Pokoknya bagi teman-teman jangan pernah takut untuk cerita dan juga jangan takut untuk curhat atas apa kesulitan ataupun beban yang sedang kalian alami. Karena dengan bercerita, dengan sharing itu akan mengurangi beban yang kalian rasakan. Karena masih juga banyak loh teman-teman yang orang-orang yang peduli kepada kalian. Sekian dan terima kasih ya. Semoga buku ini bisa membantu menambah wawasan kalian dan juga pengetahuan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.